Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan walafiat. Kita karena dengan kita bisa dengan kalian sehat, tidak ada sesuatu, kita bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Anak-anakku sekalian, kelas 3, baik di sini nanti MIPA dan IPS. Kita sekarang berada di materi bab 2 PPKN, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Ada 3 subpokok bahasan yang akan Ibu sampaikan pada materi bab ini, yaitu bagian A, hakikat perlindungan dan penegakan hukum; B, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian; C, praktek perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan pembelajaran: setelah melakukan diskusi tentang perlindungan hukum, peserta didik mampu mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Melalui kegiatan mencari contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat dengan tepat. Setelah mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan bentuk praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Melalui kegiatan membuat makalah kelompok, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian melalui presentasi dengan baik dan benar. A, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di sini kita akan pemetaan konsep dulu, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Di sini ada perlindungan hukum, penegakan hukum, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, yaitu tentang tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, kondisi masyarakat menjadi kacau, tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. Coba anak-anakku amati, hal apakah yang ada dalam pikiran kalian, dalam pikiran anak-anakku dari gambar di atas? Keadilankah, hukumkah, atau pengadilan? Silakan anak-anakku diamati. Gambar tersebut merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting untuk dilaksanakan di negara kita. Hal tersebut dikarenakan negara kita adalah negara hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, maka yang akan terjadi kekacauan di semua tata bidang kehidupan. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Nah, ini anak-anakku bayangkan, apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang. Coba bayangkan apa yang akan terjadi? Kekacauankah? Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja? Pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Nah, ini salah satu contohnya. Pelajar, mungkin kita juga pernah mengalaminya, pernah diberhentikan oleh aparat negara. Aparat ini merupakan bagian dari aparatur negara, penegak hukum. Nah, jadi ya kalau tidak ada aturan ya pasti ada kekacauan. Ketertiban tidak bisa diwujudkan. Oke. Sekarang kita akan berbicara apa sebenarnya pelindungan hukum itu. Ini menurut
Andi Hamzah, pelindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Nah, ini ya pelindungan hukum menurut Andi Hamzah. Lalu menurut P. Simanjuntak, pelindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Jadi, pelindungan hukum itu adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, memberikan perlindungan kepada warga negara, sekaligus juga melindungi hak-hak sebagai seorang warga negara supaya tidak terjadi pelanggaran. Ini anak-anakku tentang dasar hukum, perlindungan, dan penegakan hukum. Mohon diingat, ada di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 45, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Anak-anakku sekalian, mohon pasal-pasal ini diingat, dipelajari karena nanti dalam kegiatan PTS kemungkinan ada. Ini ada unsur-unsur perlindungan hukum. Apa saja unsur-unsurnya? Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Tadi bahwa tujuannya adalah ada hak-hak yang dilindungi warga negara. Adanya jaminan kepastian hukum. Jelas, ada aturan yang jelas, ada jaminan kepastian hukum. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Apakah itu hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, hak pendidikan, dan sebagainya. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Kita tahu konsekuensinya, ketika siapapun yang melanggar pasti ada sanksi yang akan dikenakannya. Ini ketentuan hukum. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Seperti kemarin baru-baru ini ada kejadian penembakan itu di daerah Sulawesi yang dilakukan oleh aparatur negara. Itu secara hukum akan diproses secara hukum, walaupun itu dilakukan oleh bagian dari aparatur negara. Ini ada penegasan bahwa pasal 1 ayat 3 mohon diingat bahwa Indonesia negara hukum. Hukum menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa tujuan dari hukum? Yaitu untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini ada 12 prinsip negara hukum dikemukakan oleh Profesor Dr. Jimli Asidik, sarjana hukum, yaitu 1. Supremasi hukum. Kedudukan hukum adalah sama. Setiap warga negara yang melanggar hukum akan
diproses secara hukum. Persamaan dalam hukum. Asas legalitas, legal, sah. Pembatasan kekuasaan. Nah ini ya, prinsip pembatasan kekuasaan. Apakah pembatasan kekuasaan ini misalkan terjadi di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Organ pemerintahan yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi tadi seperti gambar timbangan ini menunjukkan bahwa peradilan harus bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan yang lainnya. Prinsip negara hukum ada peradilan tata usaha negara atau disingkat TUN, ada peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, di mana di sini juga ada undang-undangnya nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Bersifat demokratis, jelas kalau negara hukum itu harus dilandasi juga dengan prinsip demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial. Sumber hukum yaitu asal atau sumber diperolehnya norma hukum atau sumber hukum dalam arti material. Material ini adalah isi. Sumber hukum secara material ini ada 4. Sumber hukum ini bisa bersumber kepada kebiasaan, tata kelakuan yang dilakukan oleh masyarakat, kebiasaan. Contoh misalkan dalam kehidupan bermasyarakat, tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Nah, itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Sumber hukum berikutnya adalah traktat atau perjanjian. Ini lebih kepada sebuah perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara atau dilakukan oleh 2 negara, 3 negara. Nah, itu ya, sumber hukumnya berupa traktat. Doktrin atau ajaran para ahli hukum. Nah, doktrin jadi pendapat dari para ahli hukum ini bisa menjadi sumber hukum material. Lalu ada undang-undang dalam arti luas. Seperti negara kita ada Undang-Undang Dasar 1945, di bawah Undang-Undang 45 ada undang-undang. Nah, ini sumber hukum formal. Sumber hukum formal secara hierarkis negara kita yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Lalu di bawah Undang-Undang Dasar NRI ada undang-undang atau Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah. Di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden ada Perda, yaitu Perda provinsi, kota, kabupaten, dan desa. Ini sebetulnya sudah Ibu sampaikan ketika anak-anakku sekalian berada di kelas 11. Ibu hanya mengingatkan saja. Ini pelindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Jelas, pertama, tegaknya supremasi hukum. Kedudukan hukum tegak. Yang kedua, yaitu tegaknya keadilan. Gitu ya, diharapkan seperti itu, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Surjono Sukanto. Ini menurut Pak Surjono Sukanto, apa yang mempengaruhi faktor-faktor penegakan hukum? Yaitu pertama, hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuat undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. 2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Siapa di sini penegak hukum di sini? Yaitu adalah polisi, jaksa, hakim, advokat. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. Masyarakat
yakni masyarakat di lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Baik anak-anakku sekalian, sekarang pengertian dari penegakan hukum dalam arti sempit dan penegakan hukum dalam arti luas. Penegakan hukum dalam arti sempit, upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai petugas pemerintah yang bertujuan agar peraturan hukum berlaku secara nyata di masyarakat dan bagi pelanggar hukum diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mudah-mudahan kalian memahami konsep ini. Penegakan hukum dalam arti luas, penegakan hukum oleh warga negara dalam wujud mentaati aturan hukum, baik formal maupun informal. Sekarang kita melanjutkan kepada bagian berikutnya yang sub B, yaitu tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di sini kita akan melihat tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran Kejaksaan Republik Indonesia, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, peran advokat dalam penegakan hukum. Ini peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan wewenang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dasar hukumnya yaitu ada di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini ada beberapa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokok sebagai berikut. A. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. B. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. C. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan. Baik. Sekarang peran yang kedua adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung minimal oleh 2 orang saksi.
Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Tadi disampaikan di sini kalian bisa membaca bahwa peran jaksa dalam bidang pidana dan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kalau dalam bidang pidana, tugas jaksa adalah melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegak hukum, mengawasi peredaran barang cetakan, mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Nah, ini tugasnya kejaksaan karena memang selalu ada beberapa kasus di negara Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aliran-aliran kepercayaan, apakah itu membahayakan. Nah, ini merupakan tugas dari peran jaksa, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Baik, sekarang ke peran hakim. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Seorang hakim harus memiliki integritas, berkepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain di dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat serta wibawa hukum, dan hakim akan pudar. Seorang hakim tadi sudah disampaikan bahwa seorang hakim juga di sini diberikan wewenang mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, siapa yang memutuskan tugas perkara adalah tugasnya hakim. Nah, ini Ibu hanya mempertegas kembali yang tadi Ibu sampaikan tentang peran hakim. Di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Ini dasar hukumnya. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tadi juga disampaikan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang meliputi Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Nah, ini Ibu ilustrasikan gambar di dalam sebuah proses peradilan. Ini mencuri 3 buah KKO, tuntutan 1 bulan. Ini
seorang nenek sedang diproses di dalam sebuah peradilan. Ini contoh gambar yang kedua. Ini pada waktu itu kasusnya diduga mencuri 7 batang kayu jati berukuran 15 cm, tuntutan 5 tahun. Ini kasusnya juga pernah mencuat, dan sebetulnya sama ibu dengan angkatan kemarin ini pernah sempat didiskusikan. Ini mengambil kain lusuh, tuntutan 5 tahun. Nah, jadi yang memutus tadi adalah hakim. Tapi sebelumnya juga ini ibu sampaikan tentang Mahkamah Konstitusi. Ini juga merupakan lembaga penegak hukum. Tugas atau wewenang MK adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan sengketa pemilu. Apa kewajiban MK? Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau perwakilan presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tak memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan atau wakil presiden. Sekarang peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat disebut juga penasehat hukum, adalah orang yang diberi kekuasaan untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasihat atau konsultasi maupun bantuan hukum aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum para pengguna jasanya. Advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut. A. Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. Bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. C. Tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. D. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. E. Berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien termasuk pelindungan atas berkas dan dokumennya. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai berikut. A. Dilarang mendiskriminasi klien. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya kecuali undang-undang menentukan lain. C. Dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. D. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Artinya kalau ada pejabat negara, dalam dirinya juga dia sebagai advokat. Nah, peran advokatnya beliau tidak boleh. Jadi harus di sini jabatan yang sekarang yang dia laksanakan, peran advokatnya dia tidak boleh digunakan. Baik anak-anakku sekalian, kita sekarang sudah berada di kompetisi sub C. Sub C yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum. Di sini ada dua yang akan disampaikan, yaitu bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya, partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. 1. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Ini bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya kita lihat di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena bagaimanapun juga kita merupakan bagian dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Apa bentuk pelanggaran di lingkungan keluarga? Contohnya misalkan melanggar perintah orang tua, menonton acara televisi sampai larut malam, menggunakan gadget tanpa aturan. Nah, ini adalah sebuah bentuk pelanggaran di lingkungan keluarga. Lingkungan sekolah misalkan terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan lain-lain lah ya. Lingkungan masyarakat misalkan mangkir dari ronda malam, mengganggu tetangga. Lingkungan bangsa negara melanggar rambu-rambu lalu lintas, melakukan korupsi. Apalagi di masa pandemi ini misalkan kita kan harus, kalau kita keluar harus menggunakan masker sementara kita tidak, berarti secara tidak langsung adalah melanggar aturan. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum.
Kita tahu dan kita mengetahui bahwa sanksi itu ada berupa sanksi norma agama, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Ini adalah aturan yang berada di masyarakat. Kita tahu kalau sanksi norma agama ketika kita melanggar adalah dosa. Sanksi norma kesusilaan ketika kita melanggar adalah malu, merasa bersalah. Hati kecil tidak bisa dibohongi. Ketika kita berbuat salah, ini adalah kesusilaan. Sanksi norma kesopanan adalah dikecilkan, dicemoohkan, diguncingkan, gitu ya, oleh lingkungan. Sanksi norma hukum adalah denda, penjara. Partisipasi dalam pelindungan dan penegakan hukum. Ini kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan keluarga jelas kita harus mentaati perintah orang tua, saling membantu antar anggota keluarga, melindungi anggota keluarga lainnya. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah adalah membantu teman, melindungi teman dari perundungan, mentaati peraturan sekolah. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat, menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi, mengikuti kegiatan siskamling, menjaga hak-hak tetangga. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara, mentaati rambu-rambu lalu lintas, mengikuti kegiatan pemilihan umum, ini adalah dalam bidang politik, menjaga fasilitas umum. Nah, yang terakhir ini ada uji kompetensi. Jadi anak-anakku sekalian, di materi bab 2 ini adalah silahkan tugasnya PowerPoint yang Ibu sampaikan tadi dicatat, dan selanjutnya adalah kerjakan uji kompetensi ini. Dijawab setelah PowerPoint, dan ini adalah dijawab di bawahnya. Soalnya ditulis dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Ibu barangkali ada kalimat atau kata yang tidak jelas. Kalau ada yang ditanyakan, boleh nanti di Edmodo di kolom komentar, boleh bertanya kepada Ibu, atau melalui WA ke Ibu Ngejapri boleh bertanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.